Saya kira kita juga perlu untuk mengetahui, kalau Janda kan udah jelas ya, sama aktivis kami bahwa mereka ditahan di kepolisian. Nah, saya ingin tahu apakah Kompas TV, apakah Amnesty International, apakah Ibu Irma, Pak Adi Armando juga punya semacam pertanyaan yang sama dengan saya, bahwa ini ada 207 warga, termasuk wartawan yang dikabarkan hilang di kerusuhan itu, gitu. Hanya gara-gara mereka menjalankan tugasnya. Apa itu juga temuan dari Amnesty International, Bung Usman? Itu kemana gitu? Kan itu kan. Tunggu, sebentar, Bung Rahlan. Anda gitu. Bukan yang saya tanya Pak Amnesty International. Apakah juga itu temuan Anda 207 masih hilang? Ya, hari Senin kita akan umumkan. Sebenarnya proses penangkapan mereka saja yang tidak dikomunikasikan kepada keluarga. Jadi bukan 207 orang hilang, tapi karena proses penangkapannya tidak dikomunikasikan pada keluarga. Ya, itu pelanggaran HAM. Itu pelanggaran HAM, incomunicado detention. Itu tidak boleh. Bahkan anak-anak yang ditangkap ya, lalu diancam untuk diberikan SKCK itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Anak-anak menurut PBB itu berhak untuk menyatakan berpendapat. Dan mereka berhak bahkan untuk ikut di dalam demonstrasi. Tugas negara bukan melarang mereka, tugas negara adalah melindungi mereka, menjamin mereka, memberikan pendapat mereka termasuk protes. Jadi kalau ada anak STM ikut atau ada anak SMA ikut, itu mereka punya hak itu untuk menyatakan pendapat mereka. Entah itu karena mereka ingin bersolidaritas pada kakak-kakaknya yang mahasiswa, atau mungkin tetangga atau om yang serikat buruh gitu. Atau alasan lain yang membuat mereka tergerak untuk turun ke jalan. Itu apa Anda, saya ingin supaya ini clear ya Bung Usman begini. Saya tahu bahwa landasan pemikiran Anda adalah human rights atau hak asasi manusia. Tapi begini, jangan orang salah sangka bahwa Anda akan mengatakan bahwa anarko-anarko atau mereka yang sengaja melakukan tindakan kekerasan, merusak fasilitas umum, mengancam keselamatan manusia itu dibiarkan saja. Karena dan aparat kepolisian akan mengatakan bahwa biarin aja karena itu akan melanggar HAM. Negara harus melarang siapapun melakukan kekerasan, termasuk hasutan kebencian atas dasar agama. Dan kalau ada tindakan itu, negara berwenang untuk menindaknya sesuai dengan prosedur-prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Baik. Kalau itu tidak dilakukan dengan standar hak asasi manusia, itu melanggar hak asasi manusia. Jadi terhadap seorang yang melakukan kejahatan pun, penangkapan, penahanan, itu harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Nggak boleh dipukul, nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh disiksa seperti yang pernah kita saksikan tahun lalu. Ya. Sedikit dari Kak Irma sebelum saya jeda atau lanjut di bagian berikutnya. Begini, Rosi, saya kira Usman, saya sepakat dengan Anda bahwa semua harus sesuai dengan aturan hukum, dengan aturan dengan aturan-aturan dan prosedur hukum acara, betul. Tetapi saya ingin garis bawahi juga Usman bahwa HAM itu bukan hanya untuk korban, bukan hanya untuk pelaku, tapi HAM itu juga harus untuk korban. Nah, selama ini banyak sekali korban-korban yang tidak HAM-nya nggak pernah diperjuangkan, justru malah pelakunya yang selalu dilindungi oleh HAM. Tapi korbannya sendiri nggak pernah dilindungi. Bagaimana mungkin misalnya Usman, anak-anak STM ini membakar, menjarah, kemudian ditangkap, Anda bilang itu HAM, nggak boleh ditangkap. Padahal sebenarnya pemerintah menangkap mereka, membawa mereka bukan untuk dipukuli toh. Kan mereka juga dibawa, kemudian di kantor polisi ditanyai, dan setelah ditanyai, kalau memang tidak ada masalah kan dikembalikan ke orang tuanya. Nah, saya kira jangan juga kita berprasangka negatif terus dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Bapak polisi ini kan pamong rakyat juga gitu. Mereka juga manusia gitu ya. Mereka juga punya hati, mereka juga punya jiwa. Nah, kalau mereka misalnya dilempar dengan batu kemudian hancur kepalanya, terus itu biasa karena memang itu tugasnya, begitu. Enggak juga toh Alinda. Tidak ada yang mengatakan jadi yang gitu, seperti itu tidak ada yang mengatakan gitu. Itu enggak, saya enggak exaggeration, Usman tidak itu generalisasi. Dan Usman itu tidak mengatakan itu. Apa yang saya tidak saya katakan hanya ingin dalam mengatakan forum ini. bahwa tidak boleh juga ya HAM itu dilekatkan hanya kepada pelaku, tapi korban juga harus. Nah, selama ini saya hanya melihat korban itu tidak dilindungi oleh HAM, justru pelaku yang dilindungi oleh HAM. Nah, ini yang saya nggak setuju. Terima kasih, Ros. Terima kasih, sudah clear. Ini adalah Bung Usman, kali ini malam hari ini kita, it's okay. Anda mengatakan, sebentar Rosi, ini masalah, ini menurut saya manipulasi atas apa yang saya tidak katakan. Seolah-olah saya mengatakan hak manusia untuk membakar. Seolah-olah saya mengatakan
hak para mahasiswa dan para pelajar itu untuk membakar. Itu manipulasi atas pernyataan yang saya tidak katakan. Yang saya katakan adalah setiap manusia punya hak, entah itu dia buruh, petani, nelayan, atau bahkan pelajar. Untuk menyatakan pendapat itu hak mereka. Kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, saya katakan berapa kali tadi, negara berwenang untuk melarangnya. Dan negara wajib memprosesnya. Tapi bukan dengan memukul, bukan dengan menyiksa. Itu jelas sekali yang saya katakan. Dan siapapun bisa mengalami itu. Menjadi korban atau menjadi orang-orang yang dipukuli atau disiksa. Dan itu sudah berkali-kali kita lakukan.